Halo semuanya, nama saya Priscilla Putri Jananto dari Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2019. Saya akan mewakili kelompok saya dalam menjelaskan apa sih program yang akan kami laksanakan. Program kami bernama Sosialisasi Protokol Kesehatan dalam Lingkungan Belajar. Tujuannya adalah untuk mengedukasi, mendengarkan, dan memberi solusi kepada edukator mengenai pengaplikasian protokol kesehatan saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Harapannya adalah saat acara ini selesai, partisipan dapat mengajar dengan percaya diri sambil melaksanakan protokol kesehatan. Nah, apakah akan membosankan acaranya? Tentu saja tidak. Acara ini akan dikemas secara interaktif dan sangat mudah diakses untuk semua orang. Kenapa? Karena acara ini akan dilaksanakan secara daring. Apakah akan banyak pesertanya? Kami harap begitu, karena kami berencana untuk mempromosikan acara ini melalui sosial media seperti Instagram dan juga Facebook. Hai, perkenalkan, saya Maulina Zahroni Ramadi dari Fakultas Edukasi Jurusan English Education, cohort 2020, akan menjelaskan mengapa sih program ini dibikin atau dibuat. Setelah lebih dari setahun pandemi COVID-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau bisa dibilang Kemendikbud mewajibkan seluruh sekolah untuk mulai menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tatap muka atau bisa dibilang offline kalau sekarang lah. Berdasarkan informasi tersebut, beberapa sekolah atau institusi akademik, terutama di kota-kota besar, telah memutuskan untuk melaksanakan aktivitas belajar mengajar secara tatap muka dan atau hibrida. Namun, sekarang ini masih banyak yang tidak mengindahkan atau meremehkan protokol dengan baik karena dirasanya sudah aman. Seperti di tempat-tempat umum. Terkhususnya lagi, di area belajar mengajar yang mengharuskan guru dan murid berinteraksi secara intensif, maka dari itu, kelompok kami ingin mensosialisasikan dan mengedukasi khususnya para pengajar guru atau guru dan dosen beserta staf di lingkungan belajar mengenai pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan dan lingkungan belajar untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Halo semuanya, saya Daryl di sini dan saya kali ini akan menjelaskan kenapa program ini penting dan siapa sasarannya. Kita ngomongin yang pertama dulu. Kenapa penting? Tentu penting, karena program yang akan kita jalankan atau akan kita sosialisasikan itu sebenarnya masih sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Terutama ditambah juga wacana akan belajar tatap muka atau offline itu semakin nyata dan semakin mungkin untuk dijalankan karena tren COVID di Indonesia baik infeksi maupun kematian sudah semakin menurun. Tentu ketika pengajar dan pembelajar itu dalam satu ruangan, membuat resiko infeksi dan penyebaran itu semakin besar, dan disinilah dimana protokol kesehatan itu sangat penting. Penting karena protokol kesehatan itu bisa mengurangi risiko-risiko tersebut secara masif atau secara drastis. Dan seperti orang-orang bilang, melindungi diri sendiri sama dengan melindungi orang lain. Nah, apa yang ingin kita bangun dari program ini sebenarnya bukan hanya sekedar kesadarannya saja, tapi kita ingin orang tahu bagaimana cara menjalankan protokol kesehatan ini secara baik dan benar. Gitu, jadi bukan hanya sadar tapi juga tahu harus ngapain. Dan itulah kenapa program kita itu penting. Yang kedua, siapa sasarannya? Sasaran program ini menjangkau para pengajar seperti guru dan dosen, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya ada murid dan mahasiswa yang ingin bergabung ke dalam program kita menerima. Gitu. Jadi ini terbuka untuk semuanya, tapi memang difokuskan kepada pengajar seperti guru dan dosen. Halo, aku Elisan dari Faculty of Education 2021. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tujuan dan manfaat positif dibuatnya program ini. Program ini dilakukan dalam rangka mensosialisasikan pengaplikasian protokol kesehatan yang tepat dan sesuai untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah dan di perkuliahan dengan 3 tujuan yang lebih spesifik, yaitu melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di lingkungan kelas sekolah dan kuliah, melaksanakan langkah-langkah kewaspadaan dan pencegahan penyebaran infeksi COVID-19, melaksanakan komunikasi resiko dan pemberdayaan lebih ditujukan kepada para pengajar dan staf sekolah dalam bentuk peran serta kepedulian kepada murid dan mahasiswa berdampak COVID-19. Yang diharapkan akan menghasilkan manfaat yang positif, yakni semakin bertumbuhnya kesadaran dan kepedulian masyarakat, khususnya pengajar dan staf untuk saling menjaga protokol di lingkungan sekolah. Kira-kira apa ya jargon kreatif kami? Jargon kami adalah guru cerdas menjaga kelas. Alasan kami menggunakan jargon ini adalah karena kami ingin sekali mencerdaskan para edukator dalam mengaplikasikan protokol kesehatan, karena kami ingin sekali murid-murid di dalam kelas terjaga kesehatannya. Maka dari itu, apakah kalian tertarik? Ayo ikut, jangan malu-malu.